Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Pada hari ini kita kembali membahas tentang ilmu nahwu yang hari ini kita pilih judul adalah Ismul Maf'ul. Halaman kalau dalam bukunya juz 3 56. Ismul Maf'ul halaman 56. Dulu kita belajar tentang isim fa'il. Ya kan, isim fa'il tentunya pasangannya adalah isim maf'ul. Yang sebelumnya lagi kita bahas tentang fi'il terbagi kepada muta'addi dan kepada lazim. Ya, dulu yang awal sama sekali. Ya, terbagi kepada lazim dan muta'addi. Muta'addi juga beberapa macam, ada dengan hamzah, dengan mudha'af. Ya, kemudian isim fa'il. Itu dulu cara membikinnya, baik dari yang fi'il sulasi maupun yang lebih dari 3 huruf. Sampai dulu latihannya. Yaitu latihannya itulah tadi dulu. Isim fa'il kita pelajari, kemudian ada latihannya dulu juga. Sekarang isim maf'ul. Jadi halaman 56. Isim maf'ul ini kelanjutan dari isim fa'il, yang mana kita kalau sudah hafal shorab, mungkin isim maf'ul tidak begitu asing lagi bagi kita. Jadi sudah biasa kita hafal, kita baca. Ketika kita baca ilmu tasrif, tentu akan kena isim maf'ul dan isim fa'il. Sekarang secara nahwu dibahas di sini bagaimana cara membikinnya secara ilmu nahwu. Ya, walaupun tadi dalam ilmu tasrif sudah tahu apa isim maf'ul, mungkin sudah pernah membaca, bahkan sudah pernah menghafalkan mungkin. Sekarang di isim maf'ul dalam teori nahwu. Makanya bukunya nahwu shorab namanya. Nahwu shorab nahwu di sini. Jadi halaman 56, secara bahasa isim maf'ul artinya yang kena sasaran atau yang kena objek. Lalu kalau isim fa'il adalah pelaku. Isim maf'ul orang yang kena sasaran dari pelakuan isim fa'il. Jadi isim yang kena perbuatan atau jadi objek. Itu dalam bahasa kita. Sekarang dalam kaidahnya kita lihat dulu apa aja dalam kaidahnya. Ismul maf'uli ismun masugun liddilalati Allah mawaka alaihi fi'lul fa'ili. Ya. Isim maf'ul adalah isim yang dibikin, isim yang dibikin untuk menunjukkan atas apa yang terjadi baginya perbuatan si fa'il. Agak panjang takrifnya. Agak panjang di sini. Bahasanya agak panjang. Isim yang dibikin untuk menunjukkan atas yang terjadi baginya perbuatan si fa'il. Maksudnya itu adalah yang kena sasaran, yang dipukul, yang dibuka, yang dilempari, kan jangan terus. Ya, yang dibaca, yang ditulis. Kan kalau isim fa'il yang menulis, kalau isim maf'ul yang ditulis. Isim fa'il yang membaca, isim maf'ul yang dibaca. Jadi awalan yang itulah. Kemudian jadi yang kena sasaran atau dalam bahasa Indonesia disebut penderita. Itu ta'rifnya. Jadi yang kena sasaran dari perbuatan fa'il itulah namanya isim maf'ul. Sekarang cara membikinnya. Cara membikinnya ini baik yang berasal dari 3 huruf atau sulasi atau yang lebih dari 3 huruf. Ada masing-masing caranya. Apa kata beliau? Wa huwa minas sulasi ala surati maf'ulin. Isim maf'ul dari fi'il sulasi berbentuk maf'ul, berwazan maf'ul. Berarti kalau qari adalah isim maf'ulnya maqru. Kalau katib adalah maktub isim maf'ulnya. Kalau misalnya ya kan. Jadi timbangan maf'ul. Kalau dari fi'il sulasi, kataba berarti maktubun, qara'a kan maqru'un.
Ya, itu contohnya adalah nasara, mansoron. Kemudian wa min ghairi sulasiyyi ala surati ismil fa'ili ma fathi ma qabla akhiri. Adapun yang bukan fi'il sulasi adalah cara bikin isim maf'ul berbentuk isim fa'il sama, cuma sebelum akhirnya dipatahkan. Sebenarnya misalnya yan munkasirun jadi munkasaron, mustaghfirun jadi mustaghfaron. Jadi sama dengan isim fa'il, cuma sebelum akhir hurufnya dipatahkan, itu aja kalau yang bikin sulasi. Misalnya mukrimun jadi mukramun, ya kan? Itu kalau 4 huruf. Mudaribun jadi mudarabun. Apa aja yang lebih dari 3 huruf, apa aja yang 4 huruf, 5 huruf, jadi berbentuk isim fa'il, cuma huruf sebelum akhirnya dipatahkan atau dibaris di atas, ya kan? Mukrion jadi mukraon, katibun apa bukan, mukrion jadi mukraon, mustaghfirun jadi mustaghfarun tadi. Ya, jadi itu aja. Jadi kesimpulannya, isim maf'ul adalah maknanya yang kena sasaran atau kena dari perbuatan si fa'il, yang dibaca, yang ditolong, yang dipecahkan, yang semuanya itulah. Cara membikinnya tadi, kalau dari fi'il sulasi berwazan maf'ulun, madrubun, mansurun, makroon, maktubun, semuanya berwazan maf'ul. Adapun yang bukan fi'il sulasi, yang lebih dari 3 huruf, sama dengan isim fa'il, wazannya cuma huruf sebelum akhir dipatahkan. Asalnya mukrion jadi mukraon, munkasirun jadi munkasaron, mudribun jadi mudrabun, itu aja. Mustaghfirun jadi mustaghfarun. Sekarang kita lihat contoh-contoh yang ada di buku ini. Lihat halaman tadi 56. Contoh pertama adalah bagiannya yang berasal dari fi'il sulasi. Al-amsilah kita lihat. Misalnya dalam bahasa syaribatul labana, aku minum susu. Ini kan dari syariba fi'il sulasi. Sekarang bagaimana sih maf'ulnya? Falabanu masyrubun. Susu itu telah diminum. Kan masyrubun kan dimakan maf'ulun. Dari syariba jadi masyrubun, itu aja. 2. Taratul khadima. Aku mengusir seorang pembantu. Aku mengusir sama pembantu. Fi'ilnya taradda, kan 3 huruf atau sulasi. Setelah isim maf'ul, bagaimana wazannya? Fal khadimu matrudun. Pembantu itu telah terusir. Ya adalah diusir, kan? Itu aja. Jadi matrudun daripada tarada. Fatahtul baba. Aku membuka pintu. Isim maf'ulnya fal babu maftuhun. Pintu itu telah dibuka atau terbuka. Jadi dari fataha jadi maftuhun, dimakan maf'ulun. Syamimtul warda. Aku mencium bunga mawar. Wal wardu masmumun. Bunga mawar itu telah dicium atau tercium. Jadi semuanya adalah berwazan maf'ul karena dari fi'il sulasi. Lihat. Dari syariba dari masyrubun. Tarada jadi matrudun. Fatahah jadi maftuhun. Syamma jadi masmumun. Kiaskan kepada yang lainnya. Apa aja itulah. Jadi berwazan maf'ul. Sekarang kelompok kedua yang lebih dari 3 huruf. Nomor 5. Akramtud dhaifa. Aku memuliakan seorang tamu. Isim maf'ulnya bagaimana kalimatnya? Fadhaifu mukramun. Tamu itu telah dimuliakan. Tamu itu telah dimuliakan. Ya, sekarang kita lihat di sini akrama kan 4 huruf, dari karuma jadi akrama. Lebih dari sulasi. Isim maf'ulnya adalah mukramun, sama dengan isim fa'il. Cuma huruf sebelum akhirnya dipatahkan. Kalau isim fa'il kan mukrimun, itu isim fa'il mukrimun. Isim maf'ulnya adalah mukramun. Kan sebelum akhirnya hurufnya adalah dipatahkan. Huruf sebelum akhir. Kemudian dari akrama jadi mukramun. Aqabatul muzniba. Aku telah menyangsi seorang yang bersalah. Aku memberikan sanksi untuk orang bersalah. Isim maf'ulnya wal muznibu mu'aqabun. Orang bersalah itu telah disanksi atau diberikan hukuman. Sekarang dari aqabah jadi mu'aqabun. Ini kan tambahan 1 huruf. Aqabah kan 4 huruf. Bukan sulasi lagi.
Jadi mu'aqabun sama dengan isim fa'il, cuma sebelum akhirnya adalah dipatahkan. Kalau isim fa'il mu'aqibun, kan ini mu'aqabun. Itu aja. Ta'ammat nusukota, aku sengaja berdiam. Aku sengaja berdiam. Pas sokoto muta'ammadun, diam itu adalah disengaja. Diam itu disengaja. Sekarang kita lihat ta'ammada terdiri dari 5 huruf. Tafa'ala. Bagaimana isim maf'ulnya? Muta'ammadun, ya kan? Kalau isim fa'il kan muta'ammidun, isim maf'ulnya muta'ammadun. Sebelum akhir hurufnya adalah dipatahkan. Terakhir nomor 8, istahsan tol kalama. Aku menganggap baik berbicara. Fal kalamu mustahsanun, berbicara itu dianggap baik. Sekarang isim maf'ulnya adalah mustahsanun dari istahsana. Kan dia dari 6 huruf. Istahsana jadi mustahsanun. Jadi huruf sebelum akhir dipatahkan. Itulah kesimpulan. Jadi kesimpulannya isim maf'ul adalah isim yang kena sasaran atau kena perbuatan dari si fa'il. Itu maknanya. Cara membikinnya, kalau dari fi'il sulasi berwazan maf'ul, lihat contoh 1 sampai 4. Masyrab, matrud, maftuh, masmum. Kalau selain dari sulasi, baik itu fi'il yang 4 huruf, 5 huruf atau 6 huruf, ada berwazan isim fa'il. Cuma huruf sebelum akhirnya adalah dipatahkan, seperti mukramun dari akrama, mu'aqabun dari aqaba, muta'ammadun dari ta'ammada, mustahsanun dari istahsana. Itulah isim maf'ul. Mungkin bisa dikiaskan kepada kalimat-kalimat yang lainnya. Mungkin kalau hendak lebih jelas, silakan dibaca ilmu sharaf. Itu kan dari ilmu sharaf akan terlihat. Mungkin ini juz pertama itulah. Ini kalau fi'il yang sahih. Bisa dilihat bagaimana bentuk isim fa'il dan isim maf'ul, baik sulasi maupun yang lebih dari sulasi. Mungkin ini dulu yang disampaikan itulah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin akan datang kita baca latihannya pulang. Latihannya mungkin selebih kurangnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.